Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang Accounting Changes and Error Analysis pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Mari kita mulai. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indriana Jayaningrum, NPM akhir saya 317, beserta dengan rekan-rekan saya yang lain. Masuk pada materi pertama, yaitu perubahan akuntansi dan perubahan kebijakan. Perubahan akuntansi sendiri adalah modifikasi dalam prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik akuntan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam perubahan akuntansi ini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, yang terakhir koreksi kesalahan yang bukan merupakan perubahan tetapi sebuah koreksi. Kemudian selanjutnya ada perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan sendiri adalah pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya. Contohnya adalah perubahan metode penyusutan, artinya dari dalam garis lurus ke saldo menurun. Kemudian ada perubahan metode penilaian persediaan, seperti dari FIFO ke rata-rata, dan seterusnya. Perkenalkan, saya Syah Megawati dengan NPM akhir 322 akan menjelaskan mengenai Summary of Accounting Change and Correction of Error. Jadi, accounting errors itu adalah kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan akuntansi yang terjadi karena kelalaian, kayak salah hitung, salah klasifikasi, atau penerapan prinsip yang tidak tepat. Kesalahan ini tuh bukan karena kecurangan. Jadi, perubahan akuntansi itu terdiri dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Lalu ada perubahan estimasi akuntansi diterapkan dengan cara prospektif. Lalu ada perubahan entitas laporan. Jenis-jenis kesalahan itu ada kesalahan perhitungan, pencatatan debit atau kredit, klasifikasi akun, penghilangan transaksi, dan yang terakhir itu kesalahan prinsip. Nah, koreksi kesalahan atau error correction itu jika kesalahan material ditemukan setelah laporan itu diterbitkan, maka kita tuh harus dikoreksi melalui saldo laba awal, lalu dilakukan restatement laporan keuangan periode sebelumnya, dan yang terakhir itu diungkapkan penyebabnya, dampak, dan jumlah koreksi dalam catatan laporan keuangan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Madi Krisna Prasdarana, NPM 315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu dampak langsung, di mana IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus menerapkan secara retrospektif dampak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Sebuah contoh dari dampak langsung ini yaitu penyesuaian saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan metode penilaian persediaan. Misalnya, perusahaan Lancer harus mengubah jumlah persediaan pada periode sebelumnya untuk menunjukkan perubahan pada metode penilaian persediaan FIFO. Nah, yang kedua yaitu dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung adalah setiap perubahan arus kas perusahaan saat ini atau di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan secara retrospektif. Contohnya, dampak tidak langsung yaitu perubahan dalam pembagian keuntungan atau pembayaran royalti yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan seperti pendapatan atau laba bersih. Baik, selanjutnya yaitu ketidakpastian. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika suatu perusahaan tidak dapat menentukan dampak periode sebelumnya dengan menggunakan setiap upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika terdapat salah satu kondisi berikut. Yang pertama yaitu perusahaan tidak menentukan dampak penerapan retrospektifnya. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu penerapan retrospektif memerlukan estimasi yang signifikan untuk periode sebelumnya dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi ini. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafael Tirtoditya dengan NPM akhir 205. Di sini materi yang saya bawakan adalah perubahan estimasi akuntansi. Untuk menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak kondisi dan peristiwa di masa mendatang, seperti utang macet,
keusahaan inventaris, masa manfaat dan nilai sisa aset, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, kewajiban atas biaya garansi dan pajak penghasilan, cadangan mineral yang dapat dipulihkan, perubahan estimasi penyusutan, dan terakhir nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Nah, selanjutnya adalah pelaporan prospektif. Perusahaan melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi, yang berarti perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Nah, sebaliknya, mereka memperhitungkan dampak semua perubahan estimasi dalam satu periode perubahan. Jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode tersebut, itu baru disebut pelaporan prospektif. Nah, dampak dari pelaporan prospektif diakui pada satu periode berjalan, jika hanya mempengaruhi periode ini. Yang kedua, periode berjalan dan periode mendatang jika efeknya berlanjut, misalnya perubahan masa manfaat aset. Nah, contoh soalnya, di sini kita bisa melihat bahwa Lau Labs membeli gedung senilai 3 juta yuan dan diperkirakan memiliki umur 15 tahun tanpa nilai sisa residu atau nilai residu. Nah, Lau Labs mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2022, yang dimana bisa kita simpulkan bahwa Lau Labs membeli pada tahun 2017. Nah, pada 1 Januari 2022, Lau Labs merevisi estimasi masa manfaat. Sekarang Lau Labs menganggap aset tersebut memiliki total masa manfaat 25 tahun. Nah, untuk nilai buku yang akan direvisi oleh Lau Labs didapatkan di contoh ada 2 juta yuan, yang dimana itu didapatkan dari nilai gedung yang saat dibeli atau nilai perolehan dikurangkan oleh 200 yuan dikali 5 tahun. 200 ini adalah didapat dari nilai penyusutan per tahunnya gedung. Nah, sisa umurnya adalah 20 tahun. Nah, beban penyusutan yang baru adalah 2 juta yuan yang didapat dari perhitungan tadi dibagi 20 tahun atau sisa umur gedung tersebut yang didapatkan menjadi 100.000 yuan per tahun. Nah, biaya penyusutan ini didapat nilai buku aset dibagi sisa masa pakai yang sama dengan 2 juta dibagi 25 tahun kurang 5 tahun dapat 100.000 yuan. Nah, Lau Labs mencatat persediaan untuk tahun 2022 sebagai berikut. Biaya penyusutan sebesar 100.000 dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 100.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada prinsip koreksi kesalahan. Nah, prinsip koreksi kesalahan tuh memiliki ketentuan umum. Yang pertama ialah kesalahan harus segera diperbaiki saat ditemukan. Yang kedua dicatat sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Yang ketiga, jika laporan komparatif disajikan, maka periode yang terdampak disajikan kembali atau restored. Nah, yang keempat ada selanjutnya ada langkah penyajian kembali, yaitu menyesuaikan akun yang terdampak di setiap periode yang disajikan. Yang kedua, menyesuaikan saldo laba awal periode paling awal. Yang ketiga, mengungkapkan sifat kesalahan dan pengaruhnya. Selanjutnya ada contoh koreksi kesalahan. Nah, di sini saya mengambil contoh koreksi kesalahan dari perusahaan Selektro sesuai yang dibagikan pada PDF. Nah, kesalahan tidak mencatat penyusutan sebesar 20.000 pound sterling 2.000 euro pada tahun 2022. Dampak dan koreksinya, akumulasi penyusutan naik sebesar 20.000 euro. Pajak ketangguhannya turun sebesar 8.000 euro. Laba ditahannya turun sebesar 12.000 euro. Nah, laporan laba ruginya disajikan kembali dengan beban penyusutan yang benar. Contohnya seperti ini. Pendapatan sebelum biaya penyusutan yang tanpa kesalahannya sebesar 100.000 euro. Terus yang dengan kesalahannya juga 100.000 euro. Nah, biaya penyusutan di sini yang berubah dari 20.000 euro menjadi 0. Pendapatan sebelum pajak penghasilannya juga berubah dari yang awalnya 80.000 menjadi 100.000. Untuk saat ini sebesar 32.000 euro. Nah, yang ditangguhkan sebesar 32.000 euro yang tanpa kesalahan, yang dengan kesalahan sebesar 40.000 euro. Nah, ini ada selisih sekitar 8.000 euro. Pendapatan bersihnya tanpa kesalahan ini sebesar 48.000 euro dan
yang dengan kesalahan yang sebesar 60.000 euro. Jadi dapat disimpulkan di sini ada perbedaan pendapatan bersih tanpa kesalahan dan dengan kesalahan sebesar 12.000 euro. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan membahas mengenai ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Nah, yang dimana inti dari materi ini adalah bahwa adanya pedoman resmi mengenai bagaimana perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang harus dilaporkan. Nah, sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah akuntansi yang selama ini cukup rumit dan sudah berlangsung lama. Nah, namun karena kondisi setiap perusahaan berbeda-beda, maka mulai dari situasi operasional hingga karakteristik setiap pos laporan keuangan, maka pertimbangan profesional seorang akuntan menjadi sangat penting. Nah, yang dimana pedoman ini itu dibuat terutama untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan, yaitu seperti manajemen, investor, atau pihak eksternal lainnya. Nah, mereka menggunakannya itu secara akurat, dan dengan kata lain tujuan utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesimpulan yang salah akibat informasi yang kurang lengkap atau tidak tepat. Nah, selanjutnya perubahan kebijakan akuntansi yang harus dilakukan secara tepat, yang artinya perubahan hanya boleh dilakukan jika kebijakan akuntansi yang baru dianggap lebih baik daripada kebijakan lama. Yang dimana lebih baik berarti kebijakan tersebut lebih tepat, lebih relevan, dan lebih representasional dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, perusahaan dan akuntan perlu memastikan bahwa perubahan ini benar-benar memberikan kualitas pelaporan yang lebih baik, yang dimana bukan hanya sekedar mengubah angka untuk tujuan tertentu, yaitu seperti mempengaruhi laba. Nah, dengan tersebut, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan bukan untuk kepentingan tertentu yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis kesalahan. Nah, yang pertama yaitu ada kesalahan pada laporan posisi keuangan. Nah, kesalahan dalam laporan posisi keuangan ini hanya memengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya yaitu klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai utang usaha, dan yang terakhir klasifikasi aset pabrik sebagai persediaan. Nah, ketika kesalahan ditemukan, perusahaan mengklasifikasikan ulang pos tersebut ke posisi yang semestinya. Dan jika perusahaan menyusun laporan perbandingan yang mencantumkan tahun kesalahan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan yang benar. Yang kedua ada kesalahan pada laporan laba rugi. Nah, beban penyusutan sebagai beban bunga, kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak berpengaruh pada laporan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada laba bersih. Perusahaan wajib membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan. Dan jika penemuan tersebut dilakukan pada tahun yang sama dengan terjadinya kesalahan, jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, maka perusahaan tidak perlu membuat entry reklasifikasi pada tanggal penemuan karena akun-akun untuk tahun berjalan telah dinyatakan dengan benar. Lalu kemudian ada contoh komprehensif koreksi kesalahan akuntansi. Jadi di sini diambil dari contoh kasus Hudson Howlers. Jadi kesalahan yang terjadi itu net income yang dilaporkan itu tahun 2021 ada 17.400 euro, 2022 ada 20.200 euro, dan 2023 ada 11.300 euro. Nah, itu adalah laba bersih yang dilaporkan perusahaan, tetapi angka ini tuh mengandung berbagai kesalahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar laporan keuangan itu lebih akurat. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi itu yang pertama gaji terutang tidak dicatat, tahun 2021 ada 1.000 euro, tahun 2022 ada 1.400 euro, dan tahun 2023 ada 1.600 euro. Yang kedua, persediaan tahun 2021 overstate 1.900 euro. Yang ketiga, asuransi dibebankan salah pada 2022
1.200 itu untuk 2023. Nah, yang keempat itu bunga piutang 240 euro tidak dicatat pada 2022. Nah, yang kelima penjualan aset itu dicatat salah, seharusnya rugi 1.500 euro tetapi dicatat sebagai pendapatan. Dampak kesalahan tersebut terhadap laba itu gaji belum dibayar itu akan menambah beban, persediaan overstate itu menambah HPP, dan bunga belum dicatat itu menambah pendapatan. Nah, kemudian untuk jurnal koreksinya, jika belum tutup buku, yang pertama itu ada koreksi gaji salah tahun sebelumnya. Jadi untuk jurnal koreksinya itu yang pertama itu retained earning pada salaries and wages expense sebesar 1.400. Nah, gaji tahun lalu itu dicatat pada tahun yang salah, dibebankan 2023 padahal itu untuk 2022, maka beban 2023 itu dikurangi dan selisihnya masuk ke retained earning. Nah, untuk yang jurnal kedua itu mencatat gaji terutang 2023 yaitu salaries and wages expense pada salaries and wages payable sebesar 1.600. Nah, gaji 2023 itu belum dibayar. Nah, wajib dicatat sebagai utang. Lalu yang ketiga itu koreksi asuransi 2022 itu salah catat. Jurnalnya itu insurance expense pada retained earning sebesar 1.200. Nah, asuransi untuk tahun 2023 itu dibebankan di tahun 2002. Ini tuh harus dikoreksi, seharusnya menjadi beban pada tahun 2023. Lalu yang keempat itu ada koreksi interest revenue pada tahun 2022 itu tidak dicatat. Jadi pencatatan jurnal koreksinya itu pada interest revenue pada retained earning sebesar 240. Pendapatan 2022 itu belum dicatat, jadi dia menambah pendapatan tahun sebelumnya. Nah, untuk koreksi penjualan aset itu ada retained earning, accumulated depreciation pada equipment. Retained earning sebesar 1.500, accumulated depreciation sebesar 2.400 dan equipmentnya sebesar 3.900. Nah, aset dijual tetapi akuntansi salah, harus dihapus dari buku dan rugi diperbaiki di retained earning. Lalu yang keenam itu jurnal depresiasi 2022 dan 2023. Itu jurnalnya accumulated depreciation sebesar 780 pada depreciation expense dan retained earning sebesar 390 dan retained earning sebesar 390. Nah, depresiasi di sini tuh kurang dicatat 390 di tahun 2022 dan 390 di tahun 2023. Jadi totalnya itu sebesar 780. Lalu kemudian ada worksheet koreksi. Jadi worksheet koreksi ini merupakan berfungsi untuk menunjukkan pengaruh tiap koreksi terhadap laba bersih per tahun. Yang kedua itu menunjukkan koreksi pada posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas. Yang ketiga memastikan setiap kesalahan itu dihitung tepat tanpa double counting. Jadi worksheet ini tuh digunakan sebagai alat bantu untuk melihat efek total koreksi terhadap laporan keuangan. Nah, semua penyesuaian itu dijumlahkan pada kolom debit dan kredit di sini. Lalu kemudian ada jurnal saat tutup buku. Jadi yang pertama itu ada jurnal untuk mencatat wages expense untuk 2023 yaitu retained earning pada salaries and wages expense payable sebesar 1.600. Nah, kemudian ada untuk mencatat peralatan di 2022 dan penyesuaian retained earning-nya. Jadi jurnalnya itu retained earning accumulated depreciation equipment pada equipment. Jadi retained earning-nya ada 1.500, accumulated depreciation equipment-nya ada 2.400 dan equipment-nya ada 3.900. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jurnal untuk koreksi beban depresiasi atau depreciation expense di tahun 2022 dan 2023. Jurnalnya itu accumulated depreciation equipment pada retained earning sebesar 780. Lalu kemudian ada contoh komprehensif penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Jadi di sini itu diambil dari kesalahan pada Dick Wallace Outlet. Jadi kesalahannya yaitu yang pertama itu
penerimaan kas 1.000 euro itu tidak dicatat. Yang kedua, gaji terutang itu tidak pernah diakui. Yang ketiga, tidak ada penyisian piutang tak tertagih. Yang keempat, asuransi belum dicadangkan. Yang kelima, utang 6.000 euro itu salah klasifikasi. Yang keenam, penjualan aset salah catat. Yang ketujuh, depresiasi overstate. Jadi di situ itu banyak kesalahan terjadi karena pembukuannya itu tidak rapi. Setiap kesalahan itu perlu dianalisis untuk memperbaiki laporan keuangan akhir tahun. Jadi untuk menganalisis tadi dibuat worksheet analisis kesalahan dalam laporan keuangan atau worksheet error analisis. Jadi di worksheet ini tuh menampilkan raca saldo tidak disesuaikan, kolom jurnal penyesuaian, laporan laba rugi setelah penyesuaian, dan posisi keuangan setelah penyesuaian. Untuk penyesuaiannya, yang pertama itu ada cash, kesalahan penerimaan kas 2023. Jurnalnya itu ada cash pada sales revenue sebesar 1.000. Jadi karena kas 1.000 tidak dicatat, jadi ditambahkan di cash. Lalu yang kedua, accrued wages, tidak mencatat gaji terutang. Selain itu, gaji selama tahun berjalan itu telah dibebankan salah. Jadi untuk jurnalnya itu administrative expense pada wages payable sebesar 3.200. Lalu yang ketiga, allowance for uncollectible accounts. Jadi perusahaannya itu belum membentuk cadangan kerugian piutang. Jadi jurnalnya itu bad debt expense pada allowance for doubtful accounts sebesar 2.200. Lalu yang keempat itu ada unexpired insurance, itu belum dicatat. Asuransi akhir tahun 2023 itu belum dicatat. Jadi untuk jurnalnya itu administrative expense pada prepaid insurance sebesar 400. Lalu yang kelima itu ada account payable, salah klasifikasi, seharusnya notes payable. Jadi untuk jurnalnya itu accounts payable pada notes payable sebesar 6.000. Lalu yang keenam itu ada kesalahan penjualan aset. Aset itu dijual 7.000 sedangkan book value-nya itu 10.000. Jadi dia ada rugi 3.000. Lalu yang ketujuh itu depresiasi overstate. Jadi beban depresiasi itu harus dikurangi.